Halo semua, selamat datang di Okip, obrolan kecil inspirasi besar. Yuk ikutin obrolan kita lagi. Let's go. Oke, sekarang kita ngobrol apa nih kira-kira? Ngobrol kayak biasa-biasa yang kayak waktu-waktu itu ya Pak. Oke, bagaimana kesehariannya Tuna hari ini? Kan libur nih hari Minggu. Ya libur. Apa kegiatannya tuh? Lumayan. Tuna lumayan juga hari ini. Soalnya kan tadi pas di rumah kakek sama nenek kan jaga kios itu kan. Nah, Bapak kan main sama teman-temannya Tuna main bola. Bapak kalah 10-10. Waduh, kalah. Masa sama anak kecil kalah sih? Iya. Kan udah lama nggak pernah main bola lagi. Oh iya ya. Ya, padahal sih kalau kalah aja gitu ya. Kalah aja. Ya. Besok kan udah mulai sekolah tuh. Ya. Senin mulai sekolah. Ya tapi senang sih tuh dapat ketemu teman-teman. Iya. Kira-kira ada banyak punya sahabat nggak di sekolah? Sahabat sih waktu kelas 1 sampai 3 masih sama. Nah itu yang waktu kelas 1 itu punyanya satu aja, Tara. Bapak tahu Tara? Tahu. Nah terus pas kelas 2 itu udah 2 sahabatnya tuh, Tara sama Rama. Kelas 3 dia juga sama itu. Gitu. Terus Tuna kira-kira kan sering nanya-nanya Bapak tuh. Ya. Apa kira-kira mau ditanya? Kayak nanya nih, Tuna bingung ini. Pak, kenapa itu langit itu harus warnanya biru muda itu? Kenapa enggak kayak yang lain? Sebenarnya nanti Tuna bisa dapat pelajaran-pelajaran ini di ngantuk lagi. Maaf. Bisa dapat pelajarannya di sekolah nanti ini. Tapi kan supaya bisa menjawab rasa penasarannya Tuna, nanti Bapak sedikit mau menjelaskan. Sebenarnya Bapak taunya sih secara umum-umum saja gitu kan. Nanti Tuna yang tugasnya Tuna sebagai seorang murid, sebagai seorang pelajar, nanti menggali lebih banyak lagi di sekolah. Pertanyaan-pertanyaan yang Tuna tanyakan ke Bapak itu nanti tinggal Tuna gali lagi di sekolahnya. Ya. Jadi kenapa langit bisa berwarna biru gitu ya? Kalau langit itu sebenarnya tampak berwarna biru itu karena ngantuk ya. Iya tuh, ngantuk lagi. Capek main bola ya. Iya. Itu bisa berwarna biru karena sebenarnya itu caranya cahaya matahari berinteraksi dengan bumi sebenarnya, atmosfer bumi tepatnya. Jadi kalau kita ingin tahu apa itu atmosfer, nanti ada pelajarannya itu. Di kelas berapa? Itu kalau kelas 5, kelas 6 kalau nggak salah ya. Jadi ya seperti tadi, cahaya matahari sebenarnya kan terdiri dari banyak warna itu. Bukan cuma satu warna yang seperti misalnya sehari-hari Tuna lihat tampak seperti warnanya putih atau hitam, oranye gitu. Jadi banyak sekali warnanya, seperti pelangi sebenarnya warnanya matahari. 7. Gitu. Terus ada istilahnya, warnanya itu memiliki panjang gelombang yang berbeda-beda. Nah, ketika cahaya matahari itu memasuki atmosfer bumi, dia itu bertabrakan dengan benda-benda kecil yang ada di udara, yang ada di angkasa dan sebagainya. Nah, warna-warna cahaya matahari yang tadi punya panjang gelombang itu ada yang panjang gelombangnya pendek, ada yang panjang. Nah, yang pendek ini, panjang gelombang pendek ini adalah warna yang biru dan ungu. Gitu. Ya, warna biru dan ungu mempunyai panjang gelombang yang pendek. Itu dia, warna-warna ini dia tersebar di segala arah dibandingkan dengan warna-warna yang panjang gelombangnya panjang. Yang panjang itu seperti warna merah, kuning gitu. Merah, kuning ya, gitu. Cuma kan mata manusia itu sangat sensitif terhadap warna biru dibandingkan dengan warna ungu, sehingga ketika melihat ke angkasa, ke langit itu lebih tampak dominan warna biru. Oh iya, kayak ini kamarnya tuh
Jadi ya singkatnya seperti itulah gitu. Jadi karena faktor cahaya matahari sehingga terjadi warna biru itu. Karena panjang gelombang biru itu lebih pendek dan lebih banyak disebarkan di atmosfer, ditangkap oleh bumi, sehingga warna biru itu yang lebih dominan bisa kita lihat gitu. Terus Bapak mau nanya Tuna nih, kira-kira kalau di di waktu-waktu senggangnya itu, di waktu-waktu lagi santai-santai gitu, Tuna paling suka ngapain ya? Paling suka sih nonton HP sambil rebahan, relax gitu. Daripada main kan capek itu, pegel kakinya, aduh. Tapi kalau kayak gini, kalau ada teman ya seneng. Apakah itu termasuk hobi itu atau bukan ya? Yang kayak rebahan main HP itu? Rebahan itu Bukan ya? bukan. Yang hobi itu kayak main game, terus bermain sama teman, nonton TV gitu, masak gitu. Terus suka nonton film nggak? Film enggak, Anime itu apa gitu? kita sukanya nonton Country Ball sama Country Human sama animasi Stickman Stickman ya? ya, Oh, keren. yang perang-perang gitu. Kalau baca buku? Pernah baca buku? Baca buku sih dikit. Apa buku favorit yang sudah pernah dibaca? Mowgli sama apa lagi? Sama- Ada buku berseri nggak? berseri ya. Komik gitu Oh, maksudnya? ada komik Saitama yang aneh itu. Udah selesai tuh baca. Oh, komik Saitama. Wah, sudah sampai berapa seri? Sudah selesai. Keren. Pak, sekarang sudah menanya nih, bingung tuh nanya kenapa hujan itu harus turun dari awan gitu. Ya, ini juga pelajaran ilmu pengetahuan alam, nanti bisa didapatkan IPA. di IPA di sekolah kelas 5 atau kelas 6, nanti pokoknya sekolah-sekolah kelas atas sebenarnya dapatnya di belajarnya itu. Nah, prinsip terjadinya hujan ini itu sama leluhur-leluhur kita, orang-orang tua kita dulu di Bali itu dipakai metodenya untuk membuat minuman beralkohol namanya arak. Arak. Arak itu minuman orang untuk mabuk-mabuk itu. Jadi Oh iya, ya, jadi kita Yang boleh tahu tapi jangan. yang ada di film-film kayak Sun Gokong. Ah, ya. Itu kenapa bisa bikin arak? Prinsipnya itu sama, mirip seperti prinsip terjadinya hujan. Nah, proses terjadinya hujan itu ya terjadinya karena proses penguapan namanya. Setelah penguapan terus kondensasi itu artinya pendinginan, kemudian dipengaruhi oleh gravitasi. Nah, gravitasi bumi itu jatuhlah rintik-rintik hujan itu. Sederhananya begini, air laut nih kan, air laut entah dari danau, sungai itu dia akan menguap air itu karena panas matahari yang sangat panas. Kayak itu musim panas Ya, sampai jadi kering. karena panas dia menguap, air laut itu menguap naik ke atas ke atmosfer bumi. Cuman dia tidak terlihat, menguapnya itu dia tidak terlihat gitu. Oh, kayak ibu itu apa? Kayak masak nasi Masak panas nasi atau sama masak air lah. ya masak Kan bikin uap air airnya ke panas. atas, uap Ya, airnya kan. uapnya. Nah, kalau di alam yang menyebabkan hujan itu adalah yang dari air laut, sungai, Air laut, danau sungai. gitu, yang panas kena terpapar langsung sama sinar matahari, dia nguap ke atas, naik ke atmosfer bumi gitu. Nah, ketika naik di ketinggian itu, Aduh, ngantuk lagi. dia udaranya menjadi lebih dingin daripada berada di permukaan bumi. Semakin dia naik ke atas, jadi cuacanya semakin dingin. Nah, karena dia mendingin itu, berubahlah dia menjadi tetes-tetes air kecil atau kristal es Ya, gitu. Nah, proses ini yang Bapak bilang tadi disebut kondensasi. kondensasi. Nah, ketika dia banyak ini titik-titik air ini berkumpul, terbentuklah awan. Itu Oh, proses terjadinya awan dulu Awan. gitu. Nah, seiring waktu
tetes-tetes air di dalam awan ini semakin besar, makin besar. Nah, ketika jumlahnya itu sangat banyak, Ribuan atau jutaan. ya, tetes-tetes air ini, maka mereka akan saling bertabrakan satu sama lain. Kadang mereka bergabung juga menjadi tetes air yang lebih besar. Nah, ketika dia tetes air dalam awan ini sudah dalam jumlah yang sangat besar dan berat, maka dia akan jatuh ke bumi, ditarik ke bawah dengan gaya gravitasi gitu. Maka terjadilah dia hujan gitu. Tapi kadang-kadang kalau dia cuaca di bumi, di permukaan bumi itu dingin, dia tidak terbentuk sebagai air hujan. Kadang dia ketika turun terbentuklah menjadi salju. Ya, salju kayak di negara-negara yang dingin, kayak karena, Rusia. Ya, di sana kan cuacanya lebih dingin. Kalau kita Indonesia negara tropis, jadi titik-titik air itu turunnya ya dalam bentuk air hujan. Gitu. Dia tidak sampai ke bumi, dia tidak sampai membeku, tetap mencair. Ini tuna itu kalau kita ngobrol kayak gini, gimana? Seneng apa ya? Rasanya gimana? Kita sering ngobrol gini, pasti ada manfaat yang akan bisa kita ambil. Kira-kira apa perasaan? Ya, tergantung sama anak kita, sifat kita. Kalau kita lagi ngomongin hal yang lucu, nah sifatnya tuna ketawa gitu, ketawa-ketawa. Terus kalau yang bermanfaat ya tuna dengerin biar penjelasannya dari bapak, biar tuna lebih paham.